Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para jamaah sekalian, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya semua perubahan waktu ini menyampaikan kita semua para jamaah ke gerbang Ramadan 1441 Hijriah. Hilal Ramadan semakin dekat sehingga mendekatkan kita semua kepada festival ibadah dan ketaatan guna meraih kebaikan, menggapai rahmat, mendapatkan ampunan serta jaminan terbebasnya diri kita dari jelatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Imam Hasan al-Basri pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan sebagai area kompetisi para hambanya guna mempersembahkan ketaatan meraih ridhonya. Sekelompok orang pun mulai berlomba dan akhirnya meraih kemenangan. Namun sebagian lainnya, walaupun ikut berlomba, mereka justru gagal meraih kemenangan. Yang heran adalah, tatkala ada peserta gagal lomba, terlihat tertawa riang di saat para peserta lainnya tengah merayakan kemenangan. Semoga jamaah sekalian kita menjadi peserta lomba Ramadan yang sukses, bukan yang gagal, sembari tidak menyesali kegagalan yang ada. Para jamaah, kebaikan harus menjadi ajang perlombaan setiap diri kita guna mendapatkannya. Persaingan dalam berlomba meraih kebaikan itu sesuai dengan pesan ilahi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal kebaikan itu hendaknya orang-orang berlomba satu sama lainnya. Para jamaah, Ramadan dalam pandangan seorang muslim selayaknya disambut dengan gegap gempita melalui berbagai persiapan yang matang dalam segala dimensinya. Berikut ini adalah beberapa tips dan langkah agar sukses kita menatap dan mengisi Ramadan tahun ini. Yang pertama, ucapkanlah Alhamdulillah atas kedatangan Ramadan, karena rasa bahagia yang dalam atas kedatangannya itu. Imam Nawawi berkata, barang siapa yang mendapatkan kenikmatan yang nyata atau terhindar dari malapetaka yang nyata pula, pantas baginya melakukan sujud syukur kepada Allah seraya memujinya atas karunia tersebut. Imam Ibn Rajab juga pernah berkata, hadis tentang penyambutan Ramadan ini adalah dasar kebolehan saling mengucapkan selamat sesama muslim atas lainnya ketika Ramadan telah tiba. Bagaimana tidak saling bergembira tatkala orang-orang beriman diberi kabar baik dengan dibukanya semua pintu surga. Bagaimana seorang pendosa tidak bergembira tatkala pintu ampunan sudah terbuka. Bagaimana seorang mukmin cerdas tidak bergembira tatkala setan-setan telah diikat erat. Yang kedua jamaah, niatkanlah untuk meninggalkan dosa dan bertobat yang benar. Ramadan adalah saat tepat untuk berubah. Setiap diri kita membutuhkan lembaran putih kehidupan yang baru bersama Allah sebagai hasil dari taubatan nasuha. Yang ketiga jamaah, rencanakanlah agenda kegiatan selama Ramadan. Susunlah jadwal rinci dari setiap detik-detik Ramadan, baik siang maupun malamnya, agar bisa mempersembahkan ketaatan seutuhnya kepada ilahi. Sisihkan waktu buat bercengkrama dengan keluarga, juga untuk membaca, tidur sekedarnya, menunaikan sholat, bersilaturahmi via online, dan lain sebagainya. Jadilah diri kita sebagai pribadi yang disiplin mengisi Ramadan, bukan pribadi yang asal-asalan saja menjalani berbagai kegiatan. Jangan lupa sisihkan waktu tertentu kita untuk berzikir, bertasbih selepas kegiatan apapun, terutama selepas sholat fardu, juga ketika akan tidur dan bangun tidur. Yang keempat jemaah, pelajari semua hukum dan keutamaan Ramadan. Setiap kita harus menyembah Allah berdasarkan ilmu.
Tak ada alasan untuk tidak berpengetahuan atas segala hukum ibadah yang telah digariskan. Hukum-hukum terkait puasa harus benar-benar dikuasai sebelum tibanya Ramadan, agar puasanya ini benar-benar sah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, segala keutamaan hukum maupun rahasia puasa seyogianya itu difahami dengan benar oleh setiap muslim, agar jiwanya siap menjalankan ketaatan dengan sepenuh jiwa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyiapkan jiwa para sahabat untuk mengisi Ramadan dengan sempurna. Di akhir bulan Sya'ban beliau berpidato, sungguh telah datang Ramadan ke hadapan kalian. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Yang kelima, jamaah, bacalah praktek dan keteladanan para salaf dalam mengisi Ramadan yang agung. Sufyan Ats-Tsauri biasa meninggalkan segala pekerjaan jika Ramadan tiba dan hanya fokus membaca Al-Quran. Al-Walid bin Abdul Malik biasa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Namun di bulan Ramadan beliau menamatkannya sebanyak 17 kali. Imam Syafi'i sendiri menamatkan tilawah Al-Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali. Sedangkan di bulan Ramadan hanya 30 kali. Imam Bukhari menamatkan tilawah di siang Ramadan sebanyak 1 kali. Sedangkan setelah tarawih menamatkannya tilawah 3 malam sekali. Itulah potret keteladanan para salaf soleh ketika mereka mengisi Ramadan yang agung. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke gerbang Ramadan. Terimalah semua amal Ramadan kami. Kuatkanlah kami semua untuk berpuasa dan qiyam Ramadan. Untuk juga kendalikanlah pandangan kami, jagalah lisan kami, jadikanlah kami diri-diri yang terbebas dari api neraka. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.